Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama kami, Guru Utni. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran beberapa minggu yang lalu, yaitu melanjutkan limit trigonometri. Hari ini kita akan belajar mengeksplorasi berbagai macam bentuk soal. Sebelumnya kita akan mengingatkan kembali rumus-rumus limit trigono yang telah kita pelajari dari minggu yang lalu. Yang pertama kita lihat limit sin AX dibagi BX, X mendekati 0, itu langsung kita ambil A per B. Atau dibalik, limit BX per sin AX, X mendekati 0, itu B per A. Kalau kita lihat dari limit-limit ini, kita cukup mengambil koefisien dari X. Jadi kalau ada tan dan sin itu cukup diambil koefisiennya saja. Mari kita lihat soal yang pertama ini. Limit dari sin 2x dikurang sin 2x kali cos 4x dibagi 2x pangkat 3, x mendekati 0. Nah, kalau kita lihat soal di sini adalah sifat menggunakan ini tidak ada pengurangan, maka ini harus diubah bentuk menjadi perkalian. Perkalian ini menggunakan sifat distributif. Yang sama kita keluarkan adalah limit sin 2x nya kita keluarkan, maka ini 1 min cos 4x dibagi 2x pangkat 3, x nya mendekati 0. Nah, kita tahu 1 min cos 4x itu kalau kita ubah 1 min cos 4x itu bisa berubah jadi 1, atau kita buat di bawahnya 1 min 2 sin kuadrat X. 1 kurang 1 habis, tinggal 2 sin kuadrat 2X di sini. Maka ini kita ganti jadi limit sin 2X dikali 2 kali sin kuadrat 2X dibagi 2X pangkat 3, X mendekati 0. Nah, kalau kita lihat 2 dengan 2 ini bisa kita coret, maka terjadi limit sin 2x dikali sin kuadrat 2x dibagi x pangkat 3. Yang 2 nya tadi habis dibagi, maka ini kita pecah menjadi limitnya sin 2x dikali sin 2x dikali sin 2x dibagi, karena x nya pangkat 3 maka masing-masing penyebutnya adalah x mendekati 0. Maka ini kalau berdasarkan rumus yang di kiri ini, maka ini ada 2 per 1 dikali 2 per 1 sekali 2 per 1 sama dengan 8. Limit 1 min cos 2x dikali sin kuadrat 3x dikurang cos kuadrat 3x dibagi, misalnya kita ambillah x pangkat 4, x mendekati 0, contoh kedua. Nah, bagaimana kita mengeksplorasi soal ini supaya ada bentuk perkalian sin atau perkalian cos? Nah, kita cukup mengumpulkan saja yang bisa kita ubah. Yang pertama yang bisa kita ubah itu adalah limit 1 min cos kuadrat ini kita bisa kurung 1 min cos kuadrat 3x ini kita jadikan 1 dikurang cos 2x dikali sin kuadrat 3x dibagi x pangkat 4, x nya mendekati 0. Kita pernah punya rumus kalau ada sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu hasilnya 1. Jadi kalau kita ubah 1 dikurang cos kuadrat A itu sama dengan sin kuadrat A. Berarti 1 min cos kuadrat 3x ini bisa dirubah menjadi sin kuadrat 3x dikurang cos 2x dikali sin kuadrat dibagi x pangkat 4, x mendekati 0. Nah, di sini ada yang sama, yang samanya itu adalah sin 3, sin kuadrat 3x.
Sin 3x nya kita keluarkan, sin kuadrat 3x dikali 1 min cos 2x dibagi x pangkat 4. Kita sudah biasa mengubah 1 min cos 2x itu bisa berubah menjadi 2 sin kuadrat x. Maka itu diganti. Limit sin kuadrat 3x dirubah menjadi 2 kali sin kuadrat x dibagi x pangkat 4. X mendekati 0. Ini kita ubah bentuknya perkalian. 2 dikali sin 3x kali sin 3x dikali sin x kali sin x. Ini dibagi x pangkat 4 nya dipisah menjadi 4. X nya mendekati 0. Nah, sama dengan seperti yang kemarin, berarti langsung sama dengan sumus yang tadi, berarti ini 2 kali 3/1 kali 3/1 kali 1/1 kali 1/1. Maka ini 9 kali 2 18. Lihat untuk yang ketiga. Limit misalnya sin kuadrat x dikali tan 2x ditambah 3x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 ditambah tan pangkat 3x. X nya mendekati 0. Nah, kalau soal yang seperti ini tidak bisa kita ubah ke bentuk perkalian, maka soal ini harus kita bagi dengan pangkat x pangkat 3. Karena dia seperti kita lihat adalah berpangkat 3 semua ini. Jadi adalah berderajat 3 gitu ya. Maka kalau kita bagi dengan pangkat 3, berarti sin kuadrat x kali tan 2x ditambah 3x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 ditambah tan pangkat 3x. Ini kita kalikan dengan 1 per x pangkat 3 dibagi 1 per x pangkat. Maka berubahlah jadi limit, maka ini x mendekati 0. Ini adalah sin kuadrat x dikali tan 2x dibagi x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 per x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 ditambah tan pangkat 3 dibagi x pangkat 3. Maka ini bisa kita ubah menjadi sin kuadrat x dibagi x kuadrat dikali tan 2x dibagi x tambah ini habis tinggal 3 dibagi ini 1, ini ditambah tan, atau kita bisa rubah ini tan pangkat 3 x dibagi x pangkat 3. Kalau x nya mendekati 0, berarti yang sin kuadrat x dibagi x kuadrat itu 1 ditali 2 tangan 2x dibagi x itu 2 per 1 ditambah 3 dibagi ini 1. Karena tangan 3x dibagi x pangkat 3, tangan pangkat 3 dibagi x pangkat 3 itu 1 di pangkat 3 berarti 1. Maka hasilnya ini 2 ditambah 3 dibagi 2, jadi 5 per 2. Nah, kalau kita lihat ini kalau kita coba dengan mengeksplorasi beberapa soal. Nah, kalau dalam bentuk uji cobanya, misalnya dalam soal ujian masuk perguruan tinggi, ya kira-kira harus soalnya harus banyak dieksplorasi. Menyelesaikan limit trigonometri dengan substitusi. Nah, kita akan melihat kalau substitusi artinya menggantikan variabel dengan memasukkan variabel lain. Contoh keempat. Keempat itu limit x mendekati 2 misalnya. Dari 2x min 4 kuadrat dibagi misalnya
sin X min 2 kuadrat. Atau kita sebut saja dengan ini 2 kali X min 2. Jadi 2X min 4 di kuadrat dibagi sin kuadrat dari X min 2. Nah, kini kita mengubah bentuk. Kalau di sini X min 2, X menuju 2, harus ada bentuk faktornya itu X min 2. Maka yang atas kita ubah dulu bentuknya, limit. Ini bisa kita keluarkan 2 kali X min 2 kurung kuadrat dibagi sin kuadrat X min 2. X mendekati 2. Nah, di sini kita menggunakan misal. Misal U kita anggap adalah X min 2. Kalau X-nya mendekati 0, maka U-nya harus mendekati berapa? Kalau X-nya mendekati 2, U-nya mendekati berapa? Kalau kita ambil X-nya mendekati 2, berarti U-nya mendekati, kalau bilangan X itu sangat dekat dengan 2, berarti kalau 2 yang sangat dekat dengan 2 dikurang 2 itu akan mendekati 0. Makanya kita ubah limitnya, berubah menjadi limit X mendekati 2 itu kita ubah menjadi U mendekati 0. Maka ini 2 kuadrat 4, X min 2 itu diganti U. U kuadrat dibagi sin kuadrat U. Maka ini kita bisa ubah limitnya, limit U mendekati 0 4 kali sin kuadrat U kuadrat dibagi sin kuadrat U. Maka ini hasilnya 4 dikali 1 kuadrat, jadi hasilnya 4. Limit X plus 2 kali tan X min 3 dibagi 2X kuadrat min 5X plus 3. X-nya mendekati 3. Kalau ada X mendekati 3, maka faktor yang atas harus ada X min 3. Karena kalau X mendekati 3, maka X min 3 akan mendekati 0. Maka yang di bawah penyebutnya ini harus kita faktorkan. Kita faktorkan X kuadrat min 5X itu faktornya 2X min 1 kali X min 3. Nah, salah. 2X min 1 kali X min 3. Oh, ini min ya? Min ya? Nah, min. Nah, min. Ini jadi plus. X-nya mendekati 3. Nah, kita pisah. Yang ada X min 3 kita letakkan bentuk yang sama. Jadi limitnya dipecah. X mendekati 3, ini X plus 2 dibagi 2X plus 1 dikali tan X min 3 dibagi X min 3. Nah, kalau kita masukkan yang ini, yang X plus 2 dibagi 2X min plus 1 ini, maka dia punya hasil. Yang menghasilkan bentuk tak tentu kita pisahkan. Limit, ini gantikan limit. Menurut sifat limit kita buat ini tan X min 3 dibagi X min 3. Nah, yang ini kita misalkan U, misal U-nya itu adalah X min 3. Kalau X-nya mendekati 0, maka U-nya mendekati, X-nya mendekati 3, maka U-nya mendekati 0. Nah, yang satu ini, yang faktor ini X plus 2 dibagi 2X plus 1 ini, kalau dimasukkan X-nya itu punya hasil, langsung masukkan. Berarti 3 ditambah 2 dibagi 3 kali 2, 6 tambah 1. Ini limitnya diganti limit tan U dibagi U. U-nya mendekati 0. Jadi ini 5 per 7. Tan U dibagi U mendekati 0 itu 1 per 1. Jadi 5 per 7. Inilah contoh yang kelima, kita bisa mengeksplorasi dengan menggunakan rumus-rumus trigono dan menggunakan limit substitusi. Untuk lebih jelasnya akan kita coba dengan beberapa soal latihan. Nah, selamat
Berjumpa pada kesempatan yang akan datang.